Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan selamat tahun baru semuanya. Perkenalkan, saya Nike Siti Sundari dan juga rekan saya Siti Lutfiah. Kami adalah mahasiswa dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di video kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pentingnya hukum pidana bagi masyarakat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Zaki Mardiansyah selaku dosen pengampu kami yang telah membimbing kami. Teman-teman, kalau kita perhatikan berita belakangan ini, angka pelanggaran hukum di sekitar kita masih terus meningkat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena langsung berdampak pada terganggunya ketertiban dan rasa aman kita sebagai warga masyarakat. Nah, inilah yang menjadi alasan utama mengapa kita perlu memahami peran penting hukum pidana. Bukan hanya soal hukuman, tetapi bagaimana aturan ini hadir sebagai pelindung bagi hak-hak kita semua agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. Melalui diskusi kita hari ini, ada 3 poin utama yang ingin kami bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, kita akan membedah secara mendalam apa sebenarnya pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Yang kedua, kita akan menelusuri dari mana sumber-sumber hukumnya serta bagaimana pembagiannya dalam sistem hukum kita. Dan jangan lupa yang terakhir, kita akan memahami mengapa hukum pidana memiliki peran yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat. Sekarang kita akan masuk ke bagian definisi. Apa sebenarnya hukum pidana itu? Nah, di sini kita akan merujuk pada salah satu ilmuwan hukum Indonesia, yaitu Profesor Mulyatno. Beliau menjelaskan bahwa hukum pidana itu bukan sekedar aturan hukum biasa, melainkan aturan yang menetapkan 3 pilar utama. Yang pertama, mengatur perbuatan yang dilarang. Sederhananya, hukum ini adalah daftar perbuatan dosa dalam kecamatan negara. Nah, poin ini menentukan batas mana yang boleh dan mana yang tidak. Jika tidak ada aturan tertulisnya, maka seseorang tidak bisa dihukum. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Yang kedua, disertai ancaman pidana. Aturan tanpa sanksi itu hanya imbauan. Maka Profesor Mulyatno menekankan bahwa setiap larangan tadi harus ada gigitannya atau konsekuensi bagi pelanggarnya. Nah, tujuannya itu untuk memberikan efek jera agar orang tidak sembarangan melanggar aturan. Yang ketiga, mengatur penerapan pidana. Nah, ini yang paling penting. Hukum pidana itu mengatur bagaimana caranya negara menghukum seseorang. Tidak boleh ada tindakan semena-mena. Jadi harus ada prosedur yang jelas, mulai dari penyelidikan hingga vonis hakim, agar hak asasi manusia itu tetap terjaga meskipun seseorang sedang berhadapan dengan hukum. Sekarang, dari mana kita bisa menemukan aturan-aturan hukum pidana tersebut? Nah, jika kita merujuk pada hukum ajar, terdapat 3 sumber utama yang menjadi landasan. Yang pertama, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini adalah sumber utama kita. Penting untuk diketahui bahwa KUHP yang kita gunakan saat ini terdiri dari 3 bagian besar atau yang disebut dengan buku ke-1, buku kedua, dan buku ketiga. Buku ke-1 tentang ketentuan umum yang berisi aturan dasar yang berlaku untuk seluruh perbuatan pidana, seperti aturan tentang percobaan, pembantuan, dan alasan penghapus pidana. Buku kedua tentang kejahatan berisi daftar perbuatan berat yang dilarang seperti pembunuhan, pencurian, atau penipuan. Yang ketiga, buku tentang pelanggaran yang berisi daftar perbuatan yang lebih ringan seperti pelanggaran ketertiban umum atau lalu lintas. Kemudian yang kedua, undang-undang di luar KUHP. Karena perkembangan zaman, banyak kejahatan khusus yang tidak tertampung di KUHP sehingga dibuatkan undang-undang tersendiri. Contohnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, hukum tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Nah, di beberapa daerah nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat masih diakui sebagai sumber hukum karena hal ini berfungsi sebagai menjaga keseimbangan sosial selama aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang nasional. 3 sumber hukum pidana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan pembagian sumber hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam buku ajar hukum pidana dan digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang pengertian umum, sumber hukum pidana dapat dipahami secara lebih luas. Nah, dalam pengertian umum, sumber hukum pidana tidak hanya terbatas pada pembagian berdasarkan buku ajar, melainkan mencakup berbagai bentuk sumber hukum yang digunakan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, dalam pengertian umum, sumber hukum pidana dapat dijelaskan melalui beberapa kategori, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum yang paling utama dan terutama adalah undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas yang akan kita bahas nanti, hukum pidana harus tertulis. Sumber hukum utamanya adalah KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana material. Namun tidak hanya itu, sumber hukum juga mencakup undang-undang di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, dan undang-undang khusus lainnya yang memuat sanksi pidana. Undang-undang memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi seluruh warga negara. Sumber hukum yang kedua adalah kebiasaan. Walaupun dalam hukum pidana kita sangat mengutamakan hukum tertulis, namun kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetap memiliki peran, terutama dalam memahami norma-norma yang hidup di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana ada di Indonesia, kebiasaan tertentu masih diakui untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil selama tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan nilai-nilai Pancasila. Sumber hukum yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam perkara yang serupa. Nah, jurisprudensi sangatlah penting karena undang-undang terkadang itu tidak mampu mengatur setiap detail kejadian di lapangan. Disinilah peran hakim untuk mengisi kekosongan hukum melalui putusannya yang kemudian menjadi rujukan hukum bagi kasus-kasus selanjutnya. Terakhir adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau tulisan dari para ahli hukum terkemuka yang memiliki otoritas tinggi di bidangnya. Doktrin memang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, namun doktrin memiliki kekuatan berlakunya hukum karena sering dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Contohnya, saat hakim mencoba memahami unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, mereka sering merujuk pada pendapat para pakar hukum. Agar pemahaman kita semakin komprehensif, mari kita lihat bagaimana para pakar hukum mendefinisikan apa itu tindak pidana, atau yang dalam istilah aslinya disebut strafbarfeit. Pertama, menurut Van Hemel, beliau mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Definisi ini sangat menekankan bahwa hukum harus tertulis dulu sebelum bisa menindak seseorang. Berbeda dengan Van Hemel, kita punya tokoh kebanggaan Indonesia yaitu Prof. Mulyatno. Beliau menggunakan istilah perbuatan pidana. Nah, menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Poin penting dari Prof. Mulyatno adalah beliau sangat tegas memisahkan antara perbuatannya yang dilarang dengan orangnya yang bertanggung jawab. Jadi, bisa saja perbuatannya ada, tapi kalau orangnya tidak bisa disalahkan, nah misalnya karena gangguan jiwa, maka dia tidak bisa dipidana. Lalu dari definisi para ahli tadi, bagaimana kita membedah sebuah perbuatan secara teknis? Nah,
Untuk itu, kita bisa merujuk pada Simons yang membagi tindak pidana ke dalam 5 unsur utama yang harus terpenuhi. 1. Harus ada perbuatan manusia atau tindakan nyata. 2. Tindakan tersebut harus bersifat melawan hukum. 3. Perbuatannya harus secara jelas diancam oleh undang-undang. 4. Pelakunya harus mampu bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan, baik itu kesengajaan atau dolus maupun kealpaan atau culpa. Berbicara soal unsur nomor 4 tadi, mungkin teman-teman bertanya, apa sih kriteria seseorang disebut mampu bertanggung jawab secara hukum? Nah, di Indonesia ada 3 syarat utama. Yang pertama, ia bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Kedua, ia mampu menentukan kehendaknya secara sadar. Dan yang ketiga, ia tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa. Nah, hal ini diatur dalam pasal 44 di mana seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Namun perlu dicatat ya teman-teman, berbeda dengan seorang psikopat. Meskipun psikopat memiliki kelainan kepribadian, mereka biasanya tetap dianggap mampu bertanggung jawab karena mereka sadar dan mampu merencanakan tindakannya. Nah, mereka tahu itu salah. Mereka hanya tidak memiliki empati. Nah, itulah mengapa psikopat tetap bisa dipidana, sedangkan penderita gangguan jiwa berat mendapatkan alasan pemaaf. Pemahaman detail mengenai siapa yang bisa dihukum dan perbuatan apa yang dilarang inilah yang menjadi fondasi pentingnya hukum pidana bagi masyarakat kita. Dan untuk memastikan proses ini berjalan adil, hukum pidana dipagari oleh asas-asas yang kuat yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Setelah kita memahami apa itu tindak pidana, unsur-unsurnya menurut Simons, hingga kriteria seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kini kita masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu asas-asas hukum pidana. Mengapa kita perlu mempelajari asas? Karena asas adalah fondasi atau ruh dari setiap pasal yang ada di dalam undang-undang. Tanpa memahami asas, hukum hanya akan menjadi sekumpulan aturan kaku tanpa nilai keadilan. Nah, asas-asas inilah yang membatasi kekuasaan negara agar tetap menghormati hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari asas yang paling utama. Asas pertama yang akan kita bahas adalah asas legalitas. Sesuai dengan yang tertera di layar, asas ini memiliki istilah Latin yang sangat fundamental, yaitu nullum delictum nulla pena sine previa lege penali. Kalimat ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi keadilan, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur oleh undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Di Indonesia, prinsip ini merupakan jaminan perlindungan hak asasi yang sangat kuat dan telah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Bunyi dari pasal 1 ayat 1 tersebut adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, adanya pasal ini menjadi jaminan mutlak bahwa negara atau penguasa tidak boleh menghukum kita tanpa dasar aturan tertulis yang sudah disahkan sebelumnya. Secara lebih mendalam, asas legalitas ini memiliki 3 fungsi utama yang harus kita pahami. Pertama, mencegah berlakunya hukum surut atau retroaktif. Artinya, seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan aturan yang baru dibuat setelah perbuatannya terjadi. Kedua, melarang penggunaan analogi secara sembarangan oleh hakim. Hakim tidak boleh menyamakan suatu perbuatan dengan perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang hanya karena kemiripannya. Ketiga, memastikan adanya kepastian hukum tertulis. Hal ini penting agar setiap warga negara mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, sehingga terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah asas teritorial yang diatur dalam pasal 2 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
berlaku juga bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Wilayah ini termasuk daratan, laut teritorial, dan udara. Jadi siapapun, baik WNI maupun WNA, jika berbuat kriminal di wilayah kita, pasal 2 KUHP inilah yang menjerat mereka. Penting untuk kita ketahui bahwa cakupan wilayah dalam asas teritorial tidak hanya terbatas daratan saja. Berdasarkan pasal 3 KUHP, ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang berada di atas kapal laut atau pesawat terbang milik Indonesia, baik itu kapal perang maupun kapal sipil. Selama kapal atau pesawat tersebut sedang berada di luar wilayah Indonesia. Artinya, jika terjadi tindak pidana di atas kapal berbendera merah putih yang sedang berlayar di samudra lepas, maka pelaku tetap tunduk pada hukum pidana kita. Kapal dan pesawat ini dianggap sebagai wilayah kedaulatan kita yang bergerak. Jadi, ruang lingkup hukum kita benar-benar melindungi kepentingan Indonesia dimanapun aset negara kita berada. Selanjutnya ada asas nasionalitas, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu asas nasionalitas pasif dan asas nasionalitas aktif. Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan tercantum dalam pasal 4 KUHP. Pasal ini memberi kewenangan bagi hukum Indonesia untuk menuntut siapapun, termasuk orang asing di luar negeri, jika mereka melakukan perbuatan yang menyerang kepentingan nasional kita, seperti memasukkan mata uang negara atau dokumen-dokumen resmi milik negara. Setelah asas nasionalitas pasif, ada asas nasionalitas aktif atau asas personal yang diatur dalam pasal 5 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebagai WNI, hukum negara kita tetap melekat dan mengawasi perilaku kita dimanapun kita berada di dunia ini. Terakhir, ada asas yang sangat penting dalam menjamin keadilan bagi setiap individu, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau dalam bahasa Belanda disebut geen straf zonder schuld. Inti dari asas ini adalah seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman hanya karena dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang, jika pada dirinya tidak ditemukan adanya kesalahan. Nah, artinya hukum harus melihat apakah batin orang tersebut memang jahat atau hanya karena kecelakaan yang tidak disengaja. Dalam hukum pidana, kesalahan ini dibagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, dolus atau kesengajaan. Ini adalah tingkat kesalahan yang paling berat. Artinya, pelaku memang memiliki niat sejak awal, dia sadar dan menghendaki perbuatan serta akibat jahat tersebut terjadi. Contohnya, seseorang yang sudah merencanakan untuk mencuri karena ingin memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Yang kedua ada culpa, kealpaan atau kelalaian. Di sini, pelaku sebenarnya tidak ada niat jahat, tapi hukuman tetap bisa dijatuhkan karena dia kurang hati-hati atau lalai sehingga merugikan orang lain. Contoh sederhananya adalah seseorang yang mengemudi dengan sangat kencang dan tidak memperhatikan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan. Dia tidak berniat menabrak, tapi hanya karena kelalaiannya, dia tetap dianggap memiliki kesalahan. Jadi, asas ini berfungsi sebagai pelindung agar orang-orang yang benar-benar tidak bersalah secara batiniah tidak semena-mena dijatuhi hukuman pidana. Selanjutnya, kita akan membahas satu asas yang merupakan pelindung hak asasi manusia paling utama dalam hukum pidana, yaitu asas praduga tak bersalah. Inti dari asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bunyinya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Mengapa asas ini sangat krusial bagi kita? Pertama,
untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Seringkali di masyarakat, seseorang yang baru diduga sudah langsung dihakimi secara sosial. Nah, asas ini mengingatkan kita bahwa hanya pengadilanlah yang berkewenangan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Kedua, untuk menjaga martabat manusia. Sebelum ada bukti yang sah dan kuat di depan sidang, negara maupun masyarakat tidak boleh memperlakukan seseorang layaknya orang yang sudah pasti bersalah. Jadi, asas ini adalah jaminan bahwa sistem hukum kita mengedepankan ketelitian dan keadilan, bukan berdasarkan emosi atau opini publik semata. Setelah kita membedah berbagai aspek tadi, mari kita rangkum poin-poin utamanya dalam kesimpulan ini. Pertama, perlu kita pahami kembali bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang sangat krusial. Ia berfungsi mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya demi menjaga ketertiban umum. Yang kedua, sumber-sumber dan pembagian hukum pidana yang kita pelajari sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam penerapannya di lapangan. Ketiga, keberadaan asas-asas hukum pidana bukan sekedar teori, melainkan menjadi fondasi utama agar setiap proses pemidanaan dilakukan secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Intinya, hukum pidana hadir sebagai instrumen vital untuk menciptakan rasa aman, melindungi hak-hak masyarakat, dan memastikan kehidupan bernegara tetap berjalan tertib. Nah, teman-teman, setelah kita membedah panjang lebar mengenai definisi para ahli, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, hingga asas-asas fundamental seperti praduga tak bersalah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Hukum pidana hadir bukan sekedar untuk menakut-nakuti atau menjadi alat pembalas dendam yang kejam. Justru, hukum pidana adalah pelindung. Ia melindungi masyarakat dari kejahatan, namun di saat yang sama, ia juga melindungi hak-hak orang yang dituduh agar tidak diperlakukan sewenang-wenang. Kita belajar bahwa hukum itu teliti ya. Ia melihat kondisi jiwa seseorang melalui pasal 44, ia menuntut pembuktian yang sah melalui asas legalitas, dan ia menjamin martabat manusia melalui asas praduga tak bersalah. Sebagai penutup, memahami hukum pidana bukan berarti kita belajar cara menghukum orang, tetapi kita belajar bagaimana menciptakan keadilan dan ketertiban yang manusiawi, karena hukum yang tanpa keadilan hanyalah kekerasan yang dilegalkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa, dan salam keadilan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana hukum pidana bekerja demi keadilan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.